Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera Jaya. Saya Adi Papa Kaliang Lelu, berkuliah di Universitas Nusa Cendana, Prodi PJKR. Saya akan mempresentasikan hasil ringkasan tentang risiko bermain. Setiap manusia dalam setiap aktivitas pasti ada unsur risiko, apapun itu. Dalam setiap risiko terdapat 3 unsur berdasarkan risiko, termasuk bermain. Di antaranya, pertama, kecenderungan dan kemungkinan menyakitkan, melukai, berbahaya, dan bahkan menyakitkan. Kedua, kecenderungan keparahan dari kemungkinan yang pertama. Yang ketiga, seberapa besar manfaat atau hasil yang diperoleh dari kegiatan bermain. Adapun para ahli yang berpendapat, yaitu menurut David Ball pada tahun 2012, faktor sosial dan psikologis juga penting dalam penilaian risiko. Bermain pada anak-anak pun mengandung faktor-faktor yang harus diperhatikan agar setiap kegiatan bermain mampu memberikan manfaat bagi anak. Beberapa psikolog mengidentifikasikan beberapa risiko bermain. Ada juga yang berpendapat menurut ahli bermain, yaitu Amy Dickinson pada tahun 2012 menegaskan bahwa risiko mengajarkan anak bagaimana rasanya gagal dan coba, menguji batas ketangguhan mereka sehingga mampu menguasai keterampilan tertentu. Ada juga yang berpendapat, yaitu menurut Teja Saputra pada 2001, bermain memang menyenangkan. Meski demikian perlu diwaspadai risiko bermain yang dapat mengarah ke dampak yang tidak diinginkan. Risiko muncul dalam bermain yaitu sebagai berikut. Pertama, waktu bermain yang berlebihan. Kedua, porsi main sendiri dan main bersama teman tidak seimbang. Ketiga, ada penekanan yang berlebihan untuk main sesuai jenis kelamin anak. Yang keempat, alat permainan yang kurang tepat. Yang kelima, terlalu banyak, terlalu sedikit campur tangan orang tua. Berdasarkan observasi di lapangan, diperolehkan beberapa data tentang dampak risiko dari bermain, di antaranya risiko fisik kesehatan, yang kedua risiko psikis, yang ketiga risiko sosial. Kita akan membahas tentang risiko fisik kesehatan. Hal yang menyebabkan risiko fisik kesehatan diantaranya jatuh, cedera, keracunan, kelelahan, kurang gerak, sakit mata, maupun bermain kotoran. Yang kedua, risiko psikis. Hal ini menyebabkan risiko psikis, yaitu diantaranya mungkin merasa bosan, motivasi permain lain menurun, emosi labil, dan apatis. Yang ketiga, risiko sosial. Hal ini menyebabkan risiko sosial, diantaranya terjadinya pertengkaran, yang kedua eksklusivitas, yang ketiga minus sosialisasi. Menurut David Ball pada tahun 2012, risiko ringan bermain yaitu memar, kasaleo, merumput merupakan hal biasa yang perlu dipahami. Yang penting, bermain tidak menghadapkan anak pada risiko catat atau mengancam jiwa. Adapun cedera risiko serius bahkan kematian mungkin tidak dapat menghindari, tetapi kejadian tersebut hanya
tolerir apabila berada dalam kondisi sebagai berikut. Pertama, kemungkinan terjadinya cedera tersebut sangat rendah. Yang kedua, ada petunjuk bahaya yang jelas bagi pengguna. Yang ketiga, ada manfaat yang jelas. Yang keempat, mengurangi risiko berarti menghilangkan manfaat. Yang kelima, tidak ada cara praktis untuk mengelola risiko. Demikianlah pentingnya meminimalkan risiko bermain dan menjaga keselamatan anak saat bermain. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin ada kritik, saran, sanggahan, komentar dari ibu atau teman-teman sekalian, saya persilakan. Terima kasih.